Halo Explorer, balik lagi nih sama aku Suna. Siap buat menjelajah game baru lagi hari ini? Kali ini aku mau nyobain game RPG yang namanya Mechanic War Idle RPG. Sebuah game di mana kalian bisa jadi komandan yang merakit dan memperkuat tim robot tempur. Meskipun ini game perang, kalian tidak perlu repot mengklik saat pertarungan. Pasukan robot akan bertarung dan maju secara otomatis melawan musuh. Tugas utamanya adalah membentuk formasi dan memilih part terbaik untuk robot tempur. Kalian penasaran gak sih gimana gameplaynya? Dan apakah game ini cocok dan worth it buat kalian mainkan? Ayo langsung kita mulai gamenya. Ini dia tampilan pertarungannya. Kalian juga bisa mengklik skill robot tersebut di bagian bawah layar jika ingin ikut serta secara aktif dalam melawan musuh. Jika kalian tidak ingin repot mengkliknya, cukup aktifkan tombol auto ini agar robot bisa menggunakan semua skill yang tersedia secara otomatis. Selain menggunakan skill robot, kalian juga bisa memberikan damage tambahan pada musuh. Caranya gampang, cukup tap-tap di layar dan rudal akan otomatis jatuh serta mengarah ke musuh. Kalau HP robot kalian berkurang, kalian juga bisa memulihkan atau memperbaikinya. Caranya dengan mengganti skill rudal tadi menjadi skill perbaikan. Selanjutnya, mari kita beralih ke bagian yang paling menyenangkan, yaitu gacha robot. Fitur ini memungkinkan kita merekrut robot baru dengan menukar resource utama kita, yaitu metal dan diamond. Kalau pakai metal, kita bisa dapat sampai tier hero. Tapi kalau pakai diamond, kita berkesempatan dapat robot sampai tier legendary. Kita juga bisa pakai blueprint yang sudah kita miliki, lalu ditambah metal untuk mendapatkan robot baru. Selain itu, kita juga bisa membuat ulang robot yang sudah kita miliki dengan menggunakan diamond. Sekarang kita coba gacha pakai diamond. Di sini kita bisa mengganti atau menyusun ulang formasi dari robot tempur. Caranya gampang, cukup pilih dan klik robot yang ada di bawah, lalu tentukan di mana kalian ingin menempatkan robot tersebut. Selanjutnya, kita akan meningkatkan level dari robot tempur kita. Cukup pergi ke menu ini, kemudian pilih robotnya, lalu naikkan levelnya dengan menggunakan bahan-bahan yang tertera di atasnya. Kita juga bisa menambahkan part pada robot kita. Tinggal pilih part yang ingin dipasang pada robotnya, atau kalian juga bisa pakai tombol di bawah untuk memasang part secara otomatis. Selain itu, kita juga bisa mengupgrade robotnya menggunakan robot yang sama dengan robot yang ingin kita upgrade. Tak hanya itu, jika ada robot yang tidak terpakai, kalian bisa mereset levelnya menggunakan diamond. Semua bahan-bahan yang sudah kalian gunakan akan kembali 100%. Part yang tadi sudah kita pasang pada robot juga bisa kita enchant menggunakan beberapa part yang tidak terpakai. Kita juga bisa memilih partnya secara manual, atau bisa juga memilih secara otomatis. Di menu ini juga, kita bisa menggabungkan 3 robot yang berbeda menjadi satu robot baru. Dan kalau beruntung, tier robot tersebut bisa naik. Di sini ada mechanic book, di mana kita bisa melihat semua jenis robot yang tersedia.
Kalau kita mendapatkan robot tersebut untuk pertama kalinya, akan langsung mendapatkan diamond sebagai hadiahnya. Lalu di sini ada lab yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan berbagai status pada semua robot tempur kita menggunakan metal. Di sini juga ada challenge yang isinya berbagai macam tantangan. Tentunya kita akan mendapatkan berbagai macam hadiah di sini. Yang pertama ada King Tunnel. Di sini kita bisa mendapatkan diamond dan juga metal. Akan ada banyak level yang bisa kita akses kalau kita bisa lolos di level sebelumnya. Di tantangan ini, robot tempur kita akan menyerang musuh secara otomatis. Jadi kita hanya perlu menunggu hingga boss terakhir atau hingga waktunya habis. Kedua, ada Big Brother Sweep Dungeon. Di sini kita akan bersaing memperebutkan ranking berdasarkan damage tertinggi melawan boss. Tentunya kita juga bisa membantu robot dengan cara menurunkan rudal untuk menambahkan damage serangan atau untuk memperbaiki robot tempur. Yang ketiga, ada Gold Swarm. Di sini kita bisa mendapatkan berbagai macam part dengan memilih salah satu dari boss monster yang ada. Tak hanya itu, kita juga bisa menaikkan tingkat kesulitan bosnya, asalkan kita sudah lolos dari tingkat kesulitan sebelumnya. Yang keempat, ada Landfill. Di sini kita khusus hanya untuk mendapatkan metal saja. Tentunya tingkat kesulitannya juga bisa kita atur sesuai dengan yang kita inginkan. Yang kelima, ada Core Stone Mine. Di sini khusus untuk mendapatkan Core Stone. Dan tentunya kita juga bisa mengatur tingkat kesulitannya. Lalu ada shop. Di sini banyak berbagai macam paket yang bisa kalian beli dengan cara top up. Tak hanya dengan cara top up saja, tapi ada juga yang bisa didapatkan hanya dengan menonton iklan. Selain itu, ada juga item yang bisa kalian beli menggunakan metal dan juga diamond. Ada menu mission. Di sini terdapat berbagai macam misi mulai dari misi harian, mingguan, hingga achievement. Tentunya semua akan memberikan kita berbagai macam hadiah setelah berhasil menyelesaikannya. Ada juga event login harian, di mana kita diminta untuk login selama 7 hari berturut-turut. Setiap hari kita akan mendapatkan diamond, dan di hari ke-7 kita akan mendapatkan blueprint legendary. Ada juga semacam pas yang bisa kalian beli per bulan. Ada 2 macam pas, yaitu yang biasa dan yang premium, dan tentunya dengan harga yang berbeda. Ada juga menu ranking yang bisa kita lihat dan menyediakan berbagai kategori. Tentunya ada inventory juga, kita bisa mengecek part yang kita punya atau bahkan menjualnya. Ada juga tempat khusus untuk melihat blueprint yang kita punya. Ini dia tampilan mapnya. Kita bisa pindah ke map berikutnya jika berhasil mengalahkan boss di setiap akhir chapter. Tentunya tingkat kesulitannya akan semakin tinggi setiap kali kita berhasil menyelesaikan tingkat yang sebelumnya. Jadi gimana nih menurut kalian setelah melihat gameplay dari game Mechanic War Idle RPG ini? Apakah kalian suka dan tertarik untuk memainkannya? Atau mau di skip dulu? Kalian juga bisa bantu aku buat mencari game menarik lainnya dengan cara komen dan juga support ya. Segitu dulu buat gameplaynya hari ini. Terima kasih dan semoga kalian suka. Dan let us skip. Bye-bye.